Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Di sini dengan saya, Areta Titis Anda Putri dengan NIM akhir 1019 akan menjelaskan mengenai salah satu materi manajemen keuangan yaitu kegagalan perusahaan dan reorganisasi. Sebelum langkah lebih lanjut, kita harus mengetahui apa sih pengertian dari kegagalan perusahaan. Di sini saya mengutip dua pengertian menurut para ahli. Yang pertama yaitu menurut Rudianto pada tahun 2013. Mengatakan kebangkrutan diartikan sebagai kegagalan perusahaan dalam menjalankan operasi untuk mencapai tujuannya. Yang kedua, menurut Weston and Kaplan pada tahun 2015, menyebutkan bahwa kebangkrutan adalah suatu kegagalan yang terjadi dalam perusahaan apabila perusahaan tersebut mengalami kegagalan ekonomi dan kegagalan keuangan. Nah, dari menurut para ahli yang kedua, ada kegagalan ekonomi dan keuangan, di mana kegagalan ekonomi atau economic distress adalah kegagalan dalam arti ekonomis bahwa pendapatan perusahaan itu tidak mampu lagi menutup biayanya, yang berarti tingkat labanya itu lebih kecil daripada biaya modalnya atau mungkin bisa menyebabkan kerugian. Kemudian yang kedua yaitu kegagalan keuangan atau financial distress. Ini terjadi bila mana suatu perusahaan tuh gagal memenuhi salah satu atau lebih kondisi dalam ketentuan hutangnya. Misalnya di rasio aktiva lancar dengan hutang lancar yang telah ditetapkan. Dan juga kegagalan keuangan atau tidak kemampuan perusahaan untuk tidak mampu memenuhi kewajibannya pada waktu yang telah ditentukan. Maksudnya kewajiban itu tidak mampu untuk membayar hutangnya sesuai jatuh tempo. Nah, kemudian apa sih penyebab kegagalan tersebut? Di sini saya mengutip dari Darsona dan Ansari pada tahun 2005. Mendeskripsikan bahwa secara garis besar itu ada dua penyebab kegagalan yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Yang pertama yaitu faktor internal, yaitu faktor dari dalam perusahaan. Yang pertama adalah manajemen yang tidak efisien. Hal ini akan mengakibatkan kerugian terus-menerus yang pada akhirnya itu akan menyebabkan perusahaan tidak dapat membayar kewajibannya. Yang kedua yaitu ketidakseimbangan dalam modal yang dimiliki. Nah, biasanya ini ketidakseimbangan antara modal dan piutang-hutang yang telah dimiliki. Hutangnya itu terlalu besar akan mengakibatkan biaya bunga yang besar sehingga memperkecil laba. Bahkan mungkin nantinya akan menyebabkan kerugian. Kemudian jika piutangnya terlalu besar itu juga akan merugikan karena aset yang menganggur terlalu banyak sehingga tidak menghasilkan pendapatan. Kemudian yang terakhir yang ketiga yaitu adanya kecurangan, di mana dilakukan oleh manajemen perusahaan. Hal ini bisa mengakibatkan kerugian bagi perusahaan yang pada akhirnya membangkrutkan perusahaan. Nah, itu adalah faktor internal. Sekarang kita move ke faktor eksternal, di mana faktor yang berasal dari luar perusahaan. Yang pertama itu perubahan keinginan pelanggan yang tidak diantisipasi oleh perusahaan. Jika perusahaan itu tidak mengantisipasi perubahan keinginan pelanggan, maka pelanggan itu bisa meninggalkan perusahaan atau akan berpaling dari perusahaan, sehingga terjadinya penurunan pendapatan. Yang kedua itu kesulitan bahan baku karena supplier tidak dapat memasok lagi kebutuhan bahan baku yang digunakan untuk produksi. Maka dari itu, perusahaan harus memiliki lebih dari satu supplier agar jika supplier utama tidak memasok, maka dapat dipasok oleh supplier yang lain. Kemudian ada faktor debitur. Faktor debitur juga harus diantisipasi supaya debitur ini tidak melakukan kecurangan dengan menaikkan hutangnya. Kemudian yang selanjutnya adalah hubungan yang tidak harmonis dengan kreditur juga dapat berakibat fatal terhadap kelangsungan perusahaan. Kemudian yang terakhir yaitu persaingan bisnis yang semakin ketat. Hal ini akan menuntut perusahaan supaya selalu memperbaiki diri sehingga bisa bersaing dengan perusahaan yang lain dalam memenuhi kebutuhan pelanggannya. Karena kan kondisi perekonomian global ini akan terus berkembang, maka dari itu perusahaan harus bisa mengantisipasi adanya kondisi perekonomian di global ini. Nah, kemudian dari kegagalan ini apa sih bagaimana cara untuk menyelesaikannya gitu ya? Kemudian ini ada beberapa cara untuk mengatasi kesulitan keuangan yang dihadapi oleh suatu perusahaan. Yaitu ada penyelesaian sukarela dan penyelesaian lewat hukum. Yang pertama yaitu penyelesaian sukarela atau voluntary settlement, di mana penyelesaian sukarela ini dapat dilakukan melalui kesepakatan antara pihak kreditur dan debitur. Ada beberapa alternatif penyelesaian secara sukarela, yakni yang pertama itu extension atau perpanjangan. Apa sih maksudnya? Nah, maksudnya yaitu adalah pihak kreditur itu sepakat dengan pihak debitur untuk memperpanjang jangka waktu jatuh tempo kredit yang telah diberikan. Dengan demikian, pihak debitur tentunya masih punya kesempatan untuk memanfaatkan dananya yang semestinya untuk dipakai melunasi hutang, bisa untuk membiayai kegiatan operasi perusahaan, dan juga dapat membayar hutang dengan waktu yang masih diberikan. Kemudian yang kedua yaitu composition, di mana para kreditur itu bersedia menerima pembayaran sebagian tagihannya dan merelakan sebagiannya yang lain untuk tidak dibayar. Nah, jika para kreditur ini bersedia
Utang tersebut tuh nantinya akan diubah menjadi penyertaan modal. Hal ini nantinya akan meringankan perusahaan dari kewajiban membayar bunga dan pokok pinjaman. Jadi kreditur itu bersedia untuk dibayar sebagian dan sebagainya bisa dibuat sebagai penyertaan modal seperti itu. Kemudian ada liquidation by voluntary agreement, di mana para kreditur itu secara bersamaan memutuskan meminta likuidasi perusahaan secara informal. Nah, jika hal ini dilakukan, maka ada beberapa keuntungan yang bisa diperoleh, yaitu waktu penyelesaian likuidasi lebih cepat. Kedua, biaya yang dikeluarkan lebih murah, dan serta nilai aset perusahaan tuh yang dilikuidasi masih tinggi. Oke, selanjutnya yaitu kita move ke penyelesaian lewat pengadilan atau settlement involving litigation, di mana apabila pihak kreditur dan debitur ini tidak mencapai kesepakatan untuk penyelesaian secara sukarela, jadi sudah mentok gitu ya, tidak bisa disepakati dari secara penyelesaian sukarela. Maka dari itu ada langkah yang bisa ditempuh adalah penyelesaian secara hukum. Nah, dalam penyelesaian secara hukum ini apabila kesulitan keuangan perusahaan bersifat permanen dan prospek perusahaan itu kurang baik, maka perusahaan dapat dilikuidasi. Tetapi jika kesulitan keuangan perusahaan bersifat sementara dan prospek perusahaan masih cukup baik, maka masih bisa digunakan dapat direorganisasi. Nah, tadi yang harus dilikuidasi adalah merupakan satu-satunya cara alternatif penyelesaian jika kondisi keuangan perusahaan sudah tidak bisa diperbaiki lagi. Nah, pihak yang bisa mengajukan likuidasi ini adalah seperti debitur, satu atau lebih debitur, dan juga jaksa. Keputusan pailit juga atau bangkrut itu ditetapkan oleh pengadilan atau pengadilan niaga. Oke, itu adalah penjelasan mengenai kegagalan. Sekarang kita move ke reorganization atau reorganisasi. Reorganisasi perusahaan itu apa sih? Nah, reorganisasi perusahaan itu adalah penyusunan kembali struktur modal perusahaan untuk menyehatkan permodalan perusahaan. Reorganisasi perusahaan juga merupakan salah satu alternatif bagi perusahaan yang terancam pailit. Seperti yang sudah saya jelaskan di kegagalan perusahaan tadi, jika prospek perusahaan itu masih bagus, maka masih bisa direorganisasi. Nah, reorganisasi sendiri adalah perbaikan signifikan dan mengganggu dari bisnis bermasalah yang dimaksudkan untuk mengembalikannya ke profitabilitas. Misalnya itu bisa menggunakan seperti menutup atau menjual divisi, mengganti manajemen, memotong anggaran, dan memberhentikan pekerja. Kemudian bagaimana sih langkah untuk reorganisasi? Nah, langkah reorganisasi itu ada dua, yaitu yang pertama menentukan nilai perusahaan. Penilaian ini yang sering digunakan lah. Dan karena termasuk sederhana, karena hanya menghitung nilai perusahaan berdasarkan tingkat kapitalisasi, yaitu dengan mengkapitalisasikan keuntungan di masa yang akan datang dengan tingkat kapitalisasi tertentu. Kemudian yang kedua yaitu menentukan struktur modal yang baru. Nah, struktur modal ini bertujuan untuk mengurangi beban tetap atau bunga agar perusahaan itu bisa beroperasi dengan lebih fleksibel. Nah, mengurangi beban tetap perusahaan ini bisa dilakukan dengan mengubah utang menjadi income bond, saham istimewa, dan saham biasa, kemudian dapat memperpanjang periode pinjaman. Penyusunan struktur modal yang baru ini dipengaruhi oleh zaman. Maka dengan kata lain, tidak ada pedoman yang pasti bahwa struktur modal ini harus mengikuti rumus-rumus tertentu. Penyusunan struktur modal hanya berpedoman bahwa suatu perusahaan itu seharusnya bekerja dengan beban keuangan tetap yang tidak terlalu besar. Seperti itu. Nah, kemudian apa sih jenis-jenis reorganisasi? Di sini ada beberapa jenis-jenis reorganisasi, yaitu yang pertama reorganisasi portofolio atau aset. Reorganisasi portofolio adalah kegiatan penyusunan portofolio perusahaan agar kinerja perusahaan itu menjadi semakin baik. Yang termasuk ke dalam portofolio itu seperti setiap aset, lini bisnis, divisi, unit usaha atau SBU strategic business unit, maupun juga termasuk anak perusahaan. Jenis yang kedua yaitu reorganisasi modal atau keuangan. Reorganisasi modal atau keuangan adalah penyusunan ulang komposisi modal perusahaan agar kinerja keuangan itu menjadi lebih sehat. Kesehatan perusahaan itu dapat diukur berdasarkan rasio kesehatan, di mana antaranya yaitu seperti di tingkat efisiensi, tingkat efektivitas, profitabilitas, tingkat likuiditas, tingkat perputaran aset, leverage ratio, dan juga market ratio. Nah, selain itu juga tingkat kesehatan itu dapat dilihat dari profil risiko tingkat pengembalian, or risk return profile. Oke, jenis yang ketiga yaitu organisasi manajemen or organisasi. Reorganisasi manajemen dan organisasi merupakan penyusunan ulang komposisi manajemen, struktur organisasi, pembagian kerja, sistem operasional, dan hal-hal yang berkaitan dengan masalah manajerial dan organisasi. Nah,
Dari jenis-jenis ini, pada dasarnya itu setiap perusahaan dapat menerapkan salah satu jenis reorganisasi pada suatu saat. Namun bisa juga melakukan reorganisasi secara keseluruhan karena aktivitas reorganisasi ini saling terkait satu sama lain. Kemudian pada umumnya sebelum melakukan reorganisasi, manajemen perusahaan perlu melakukan penilaian secara komprehensif atas semua permasalahan yang dihadapi perusahaan. Langkah ini biasanya disebut sebagai due diligence atau penilaian uji tuntas perusahaan. Nah, kemudian hasil penilaian ini nantinya akan sangat berguna untuk melakukan langkah organisasi yang perlu dilakukan berdasarkan skala prioritasnya. Oke, sekian itu adalah penjelasan mengenai organisasi dan juga kegagalan perusahaan. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat dan sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.